Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Berdirinya Kerajaan Mughal sebagai kerajaan Islam yang berkuasa selama 3 abad di India yang berpusat di kota Delhi dan didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1256 Masehi telah mendatangkan keragaman budaya dan peradaban bagi negara India serta tercatat dalam sejarah sebagai pionir perubahan di India. Sebagai pemegang tempat kekuasaan saat itu mulai mengalami goncangan dan diambang kehancuran. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya kekuatan pemerintah karena faktor dekandensi moral dan pola hidup mewah para pejabat pemerintah, khususnya pasca Raja Aurangzeb, dan banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama seperti Guru Teh Bahadur, Guru Gobind Singh, dan Raja Udaipur dan Shivaji. Pemberontakan ini menyebabkan stabilitas negara rapuh. Selain itu, adanya campur tangan Inggris yang datang ke India sejak abad ke-15 Masehi, khususnya pasca Revolusi India atau yang dikenal dengan pemberontakan Muniti tahun 1857 Masehi yang berakhir dengan kemenangan Inggris atau East India Company. Sejak saat itu, India menjadi salah satu negara kolonial Inggris terpenting di dunia. Beberapa tahun menjelang kelahiran Ghulam Ahmad, terjadi berbagai masalah yang mengganggu stabilitas sosial di India. Beberapa masalah tersebut antara lain: pertama, gencarnya kristenisasi di seluruh dunia, khususnya pada tahun 1804 Masehi. Setelah dibentuknya British Bible Society, dan pada rentang tahun 1814 sampai dengan tahun 1815, hingga abad ini ditetapkan sebagai abad penginjilan agung atau The Great Century of World Evangelization, yang menyebabkan jutaan orang India masuk menjadi Kristen. Kedua, banyaknya bermunculan kelompok yang menamakan Neo-Hindu seperti sekte Arya Samaj yang paling militan dan agresif. Ketiga, moral dan intelektual umat Islam di India pada waktu itu sangat memprihatinkan. Kebiasaan umat Islam pada waktu itu banyak yang meminum khamar, menghisap candu, pergi ke tempat pelacuran, malas masuk masjid, dan perpecahan sesama kelompok umat Islam. Ghulam Ahmad dilahirkan tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 1835 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1250 Hijriah di Dusun Kadian. Ia memiliki kembaran perempuan yang kemudian meninggal dunia. Kadian adalah nama sebuah desa yang berjarak sekitar 36 km dari kota Amritsar, salah satu provinsi di Punjab, atau sekitar 57 km timur laut kota Lahore. Kata Kadian adalah nama yang diambil dari silsilah Mirza Ghulam Ahmad yang bernama Mirza Hadi Beg yang diangkat sebagai Qadi, yaitu hakim oleh pemerintah pusat Delhi. Pada awalnya desa tersebut bernama Islampur Qadi, kemudian Qadinya dihilangkan dan hanya tersisa Islampur. Namun karena faktor pengangkatan Qadi tersebut, lambat laun nama Islampurnya pun hilang dan tinggal Qadi yang kemudian berubah menjadi Qadian. Sebenarnya nama asli Mirza adalah Ghulam Ahmad, sementara kata Mirza melambangkan keturunan Moghul dan sebutan Ghulam adalah melambangkan marga keluarga. Kebiasaan Ghulam Ahmad adalah suka menggunakan nama Ahmad bagi dirinya secara ringkas. Panggilan Ahmad ini pula diyakini sebagai nama yang sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Mirza Ghulam Ahmad menerima ilham-ilham darinya, sehingga Mirza Ghulam Ahmad lebih senang kalau orang memanggilnya dengan nama tersebut. Bagi jemaat Ahmadiyah, kelahiran Mirza Ghulam Ahmad dalam keadaan kembar merupakan bukti nyata dari berita yang disempurnakan dari kabar goib yang tertera dalam kitab agama Islam bahwasanya Imam Mahdi akan lahir kembar. Ghulam Ahmad merupakan anak kedua dari Ghulam Murtada, kakaknya bernama Ghulam Qadir. Ayah Ghulam Ahmad bernama Mirza Ghulam Murtada adalah seorang tabib. Sementara kakeknya bernama Mirza Atok Muhammad Ibnu Mirza Gul Muhammad, seorang tokoh terkenal dari keturunan bangsawan di daerahnya.
Jika dirunut dari silsilah keluarganya, kakeknya adalah keturunan dari Haji Barlas. Haji Barlas adalah seorang raja di kawasan Kes yang merupakan paman Amir Tughlaq Temur. Pada waktu Amir Temur menyerang Kes, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khurasan dan Samarkand, kemudian menetap di sana. Pada abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Beg beserta 200 orang pengikutnya hijrah dari Khurasan ke daerah Gurdaspur di Punjab, India. Pada tahun 1891, Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapatkan ilham dari Allah tentang wafatnya Nabi Isa yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Allah kemudian mengirimkannya sebagai pengganti Nabi Isa. Pengakuan ini mendapatkan respon dari masyarakat Muslim India, salah satunya dari Nazir Hussain, yaitu seorang ahli hadis. Kemudian keduanya berjanji melakukan perdebatan ilmiah tentang kedua keyakinan ini. Sayangnya perdebatan itu urung diselenggarakan karena keributan dan kekacauan yang terjadi. Pada tanggal 20 Juli tahun 1891, Mirza Ghulam berdebat dengan Nazir Hussain, murid dari Muhammad Hussain Batalwi di Ludhiana, India. Dalam perdebatan tersebut, Mirza Ghulam Ahmad bersedia untuk membatalkan pengakuan sebagai Mesias yang dijanjikan jika Muhammad Hussain Batalwi bisa membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit. Namun hal ini tidak dapat dilakukan. Setelah 12 hari perdebatan dilakukan, kedua belah pihak mempertahankan pendapat mereka sendiri dan satu sama lain menyalahkan opini lawan. Sejak saat itu pula, Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan pengikut dan mulai mengembangkan pemikirannya di India. Masalah teologi kenabian Mirza Ghulam Ahmad ada perbedaan baik dari segi definisi kenabian maupun dalam mengartikan ayat Al-Quran yang terkait dengan kenabian. Dalam masalah kenabian bagi Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah, dalam mendefinisikan kenabian berbeda yang dipahami secara umum, terutama oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah, definisi Nabi adalah laki-laki balik, berbudi pekerti baik yang kepadanya diturunkan wahyu. Jika wahyunya mengandung hukum-hukum atau undang-undang baru yang belum ada pada syariat sebelumnya, ia namakan Nabi membawa syariat baru, dan jika wahyunya mengulang atau menguatkan wahyu kitab yang sebelumnya saja dan tidak menambah atau menguranginya, maka Nabi yang demikian dinamakan Nabi Pembantu. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa Nabi yang membawa syariat disebut Nabi Tashri. Pada jenis ini contohnya kita dapati seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada pula Nabi yang tidak membawa syariat yang disebut dengan Nabi Gairu Tashri. Contohnya seperti Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Gairu Tashri ini terbagi atas Nabi yang tidak terikat dengan Nabi sebelumnya dan Nabi yang terikat atau pengikut Nabi sebelumnya yang membawa syariat. Menurut Al-Quran, kenabian yang terikat atau pengikut Nabi sebelumnya yang membawa syariat masih tetap ada. Ada begitu banyak ayat Al-Quran yang mendukung pemahaman tersebut, contohnya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Berbeda dengan Mirza Ghulam Ahmad, Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan bahwa Nabi adalah seorang laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan hukum syarah untuk diamalkan sendiri. Sedangkan Rasul Allah adalah seseorang laki-laki yang merdeka yang mendapatkan wahyu Allah dengan hukum syarah untuk diamalkan sendiri serta disampaikan kepada umatnya. Sebagaimana ditegaskan Allah di dalam Al-Quran, "Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Perbedaan lain antara Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahlussunnah wal Jamaah ada dalam penafsiran tentang kenabian. Mirza Ghulam Ahmad serta Ahmadiyah meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, walaupun tetap mengakui Nabi Muhammad. Doktrin kenabian dalam Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dengan paham kewahyuannya. Jika paham kenabian Syiah Isna Asy'ariyah bermula dari masalah keimanan, maka paham kenabian Mirza Ghulam Ahmad terfokus pada masalah kemasihan yang dijanjikan.
Mereka meyakini bahwa tugas kenabian Mirza Ghulam Ahmad di samping sebagai hakim pengislah, yaitu juru damai, dia juga bertugas untuk membunuh Dajjal. Sebab Nabi Isa alaihissalam yang dulu pernah diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel telah wafat secara alami, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah karyanya. Dan di antara kunci pengajaran dan pemberian pemahamannya bahwa Al-Masih Ibn Maryam benar-benar telah wafat secara alami sebagaimana halnya saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan Allah telah memberi kabar gembira kepadaku dan telah berfirman, sesungguhnya Al-Masih yang dijanjikan dan Al-Mahdi yang berbahagia, yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan, dia adalah engkau. Kami Allah membuat apa yang kami kehendaki, maka janganlah engkau membuat kedustaan. Dan Tuhan berfirman pula, sungguh kami telah menjadikan kamu sebagai Al-Masih Ibn Maryam. Mirza Ghulam Ahmad dalam Itamul Hujah alal lazi laja wazaga anil mahjah, terbitan tahun 1311 Hijriah atau 1893 Masehi, halaman 3. Informasi tentang wafatnya Isa ibn Maryam secara wajar memang dapat diterima secara rasional. Informasi seperti ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh pengikut golongan Asy'ariyah yang beranggapan bahwa Isa Al-Masih itu masih hidup hingga sekarang dan dia akan turun lagi menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Keyakinan seperti ini tampaknya dilandasi oleh paham masyiatullah, yaitu kehendak mutlak Tuhan di luar jangkauan akal manusia. Akan tetapi, jika kepercayaan tersebut dikembalikan pada komitmen ahli-ahli teologi Islam, bahwa keyakinan itu harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis mutawatir, yaitu hadis yang memfaidahkan yakin ada tidaklah menjadi kafilah bagi orang yang mengingkari pendapat Asy'ariyah tersebut. Sebab dasar atau dalil untuk meyakini bahwa Isa Al-Masih itu masih hidup dan akan turun kembali ke dunia untuk membunuh Dajjal hanyalah hadis sahih yang zan atau dugaan. Oleh sebab itu, keyakinan tentang masih hidup atau sudah wafatnya Isa Al-Masih bukanlah rukun iman dan karenanya tidak perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan bisa membawa perpecahan umat Islam. Pada dasarnya pegangan dasar Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah adalah Al-Quran, Mushaf Utsmani, hadis Bukhari dan Muslim, serta kitab-kitab hadis lainnya, di samping ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri. Namun pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Isa, di samping pengakuannya dapat berdialog langsung dengan Tuhan, merupakan faktor penyebab lahirnya paham teologi kenabian Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya Ahmadiyah. Mujaddid dalam pengertian Mirza Ghulam Ahmad bukan diangkat oleh manusia, tetapi harus diangkat oleh Tuhan sebagaimana dalam pernyataannya. Hai kaumku, sesungguhnya ajaranku itu Allah, sungguh ajaranku itu Allah, sungguh ajaranku itu Allah, dan aku bersaksi kepada Tuhanku bahwa sesungguhnya ajaranku dari Allah. Aku berfirman kepadanya dan kepada kitabnya Al-Furqan, serta pada apa yang telah ditetapkan pada Nabi Muhammad penghulu manusia dan jin. Sungguh aku telah diutus oleh Allah pada abad ini untuk mengadakan pembaharuan pada agama dan menyinarkan wajah agama itu. Dan atas yang demikian itu, Allah lah saksinya dan Allah pun mengetahui siapa yang celaka dan siapa yang bahagia. Mirza Ghulam Ahmad dalam Itamul Hujah alal lazi laja wazaga anil mahjah, terbitan tahun 1311 Hijriah atau 1893 Masehi, halaman 13. Pernyataan Mirza Ghulam Ahmad tersebut oleh pengikut Ahmadiyah Qadiani dianggap sebagai wahyu dan diyakininya sebagaimana meyakini Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sehingga harus diikuti. Erbatuah pengikut sekte Qadiani di Indonesia misalnya mengatakan Mirza Ghulam Ahmad harus didengar dan ditaati ajaran-ajarannya. Sebaliknya orang yang mengingkari ajaran Mirza Ghulam Ahmad dijadikan sebagai pemacu gerakan dakwahnya di kalangan umat Nasrani di dunia. Pernyataan Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang yang dapat berdialog langsung dengan Tuhan, layaknya seorang rasul yang menerima wahyu, adalah demikian. Aku tidak pernah mengatakan kepada manusia kecuali apa yang telah aku tulis dalam kitabku, bahwasanya aku adalah muhadas dan Allah berbicara dengan aku sebagaimana Allah berbicara pada muhadasin, dan Allah mengetahui bahwa Dia telah memberiku pangkat ini, maka bagaimana aku dapat menolak apa yang telah diberikan Allah kepadaku? Dan Dia telah memberiku rizki, apakah aku harus berpaling dari limpahan anugerah Tuhan, pencipta dan pemelihara alam semesta ini? Mirza Ghulam Ahmad dalam Itmamul Hujah alal lazi laja wazaga anil mahjah, terbitan tahun 1311 Hijriah atau 1893 Masehi, halaman 266. Di sini muncul persoalan,
Apakah paham kenabian tersebut dapat dikategorikan sebagai pembaharuan dalam Islam, atau justru sebaliknya, yaitu sebagai akidah yang sesat? Meskipun di dalam surah As-Saff ayat 6, Nabi Isa alaihissalam mengkonfirmasikan kepada pengikutnya akan datang seorang rasul bernama Ahmad sesudahnya, bukan berarti Mirza Ghulam Ahmad, tetapi yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas adalah salah seorang ulama sahabat yang lebih mengerti mengenai maksud ayat tersebut. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Teologi kenabian Mirza Ghulam Ahmad ini bermula dari doktrin kewahyuannya. Hal ini memiliki kemiripan dengan apa yang diyakini kelompok Syiah. Bedanya, Syiah Isna Asy'ariyah didorong oleh motif politis, sedangkan gerakan Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya Ahmadiyah ditandai oleh motif pembaharuan. Kalau Syiah bermuara pada masalah keimanan, Ahmadiyah bermuara pada masalah kemahdian atau kemasihan. Keduanya beranggapan bahwa keyakinan untuk membimbing umat manusia saat ini masih diperlukan wahyu Allah. Term wahyu yang dimaksud oleh kedua golongan itu bukanlah wahyu seperti yang ada dalam Al-Quran, tetapi wahyu yang lain. Di kalangan Syiah dikenal wahyu taklim, sedangkan di kalangan Ahmadiyah dikenal dengan wahyu walayah, wahyu tajdid, atau wahyu muhaddas. Baik kaum Syiah maupun Ahmadiyah, keduanya memiliki tokoh-tokoh utamanya yang dikenal sebagai Al-Mahdi, yang merupakan tokoh legendaris yang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan untuk menerima firman-firman-Nya. Sejak kehadirannya di Indonesia, tidak semua masyarakat Muslim Indonesia sepakat dengan gerakan ini. Banyak kelompok menolak keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Menurut Amin Jamaluddin, setidaknya ada 3 hal yang membuatnya meyakini Mirza Ghulam Ahmad serta Ahmadiyah menipu. Pertama, Ahmadiyah mengatakan bahwa syahadat kami adalah syahadat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Hal ini dirasa cukup mengaburkan karena nama Muhammad yang dimaksud bisa saja bukan ditujukan pada Nabi Muhammad SAW, mengingat dalam beberapa literaturnya kaum Ahmadiyah sering menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Muhammad. Dicontohkan dalam buku Mirza Ghulam Ahmad yang berjudul Ek Galti Ka Izala, yaitu memperbaiki kesalahan. Mirza menerangkan bahwa dalam wahyu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutku Muhammad dan Rasul. Kedua, Ahmadiyah mengatakan, kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim, dan Tazkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Pernyataan ini dianggap bertentangan dengan fakta, karena dalam kitab Tazkirah yang asli ditulis, Tazkirah yakni wahyu muqaddus, yang artinya Tazkirah adalah wahyu suci. Ketiga, Ahmadiyah berkata, kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah. Pada kenyataannya, menurut Amin Jamaluddin, Ahmadiyah justru tidak jarang menunjukkan perbedaannya dengan umat Islam lainnya. Dalam buku Amanat Imam Jemaat Ahmadiyah Khalifatul Masih IV disebutkan, Ahmadiyah adalah Islam dalam bentuk yang sejati, dan juga disebutkan dalam buku riwayat hidup Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi dan Masih Mau'ud pendiri Jemaat Ahmadiyah yang ditulis oleh Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad. Pada tahun 1901 akan diadakan sensus penduduk di seluruh India, maka Hadrat Mirza Ghulam Ahmad AS menerbitkan sebuah Ahmadi Muslim. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad AS telah menetapkan nama Ahmadi bagi para pengikut beliau AS untuk membedakan diri dari orang-orang Islam lain. Dari semua permasalahan, yang paling disoroti dari ajaran Ahmadiyah adalah pengakuan warga Ahmadi tentang keberadaan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Meskipun dalam klarifikasinya disebutkan, warga Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah khataman nabiyyin, yaitu nabi penutup, dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita, dan peringatan serta pengemban mubasyirat, pendiri dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam pelaksanaannya, justru kerap kali Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai nabi itu sendiri.
Bahkan dalam literatur Ahmadiyah dapat ditemukan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad mengenai kerasulannya.